Ya, Anda masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, kita update informasi dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada rekan kami, Kurnia Amal di sana. Kurnia, selamat pagi. Bagaimana situasi terbaru saat ini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat? Baik Putri, situasi terbaru pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di mana untuk hari ini nanti rencananya memang sekitar pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan SAR akan kembali melakukan proses pembersihan dan juga recovery dari rumah terdampak yang berada di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Untuk hari ini rencananya memang akan difokuskan untuk pembersihan dan akan dilakukan proses pencarian satu orang yang hilang di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kemarin jika kita lihat proses evakuasi berjalan dengan lancar karena kemarin setelah ditemukan satu orang meninggal dunia di Kecamatan Canduang, Kabupaten Bukit Batabuah, di mana untuk satu orang yang meninggal dunia ini berinisial H, berusia 30 tahun. Tadi kami sempat berbincang dengan keluarga korban bahwasannya jenazah tersebut ditemukan di 10 km dari lokasi rumah, titik terakhir di mana banjir bandang datang dan menyapu rumah dari warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk update informasi jumlah korban hilang di Kabupaten Agam sendiri, saat ini masih ada satu orang yang masih dilaporkan hilang. Dan jika kita lihat memang saat ini hujan turun dengan intensitas sedang, di mana kemarin jika kita lihat pula hujan ini juga menghambat proses evakuasi karena memang dikhawatirkan nantinya akan terjadi banjir bandang susulan. Maka dari itu apabila hujan turun, para tim gabungan SAR, relawan dan juga warga ini melakukan atau berhenti untuk proses dari evakuasi dan juga proses pembersihan dari material vulkanik. Adapun pemirsa, dapat kami informasikan update terbaru jumlah korban meninggal dunia di Sumatera Barat. Berdasarkan data dari BNPB ini untuk rilis semalam ada sekitar 64 warga meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan tercatat pemirsa, untuk kerusakan rumah di tempat saya mengabarkan di Kecamatan Canduang ini ada sekitar 64 rumah terdampak, sehingga ada sekitar 93 warga yang harus diungsikan dan ada sekitar 24 KK yang harus diungsikan. Semalam Menteri Sosial Risma datang untuk melihat bagaimana situasi di posko pengungsian, di mana kemarin juga ada beberapa tokoh yang hadir untuk meninjau seperti apa lokasi dari pengungsian di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan untuk saat ini memang sudah terpantau tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI dan juga Polri, Basarnas dan juga tim SAR ini sudah mulai berdatangan. 2 alat eskavator ini akan segera melanjutkan proses evakuasi dan juga proses dari pembersihan rumah-rumah warga. Dan untuk masyarakat juga terpantau hadir di lokasi tempat saya mengabarkan untuk bahu-membahu membantu membersihkan material vulkanik. Adapun pemirsa, fokus pencarian dari tim gabungan SAR hari ini adalah untuk mencari satu korban hilang yang masih hilang di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan proses pembersihan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dari pihak TNI, kemudian juga Basarnas dan juga tim SAR. Dan untuk saat ini memang hujan juga sudah mulai reda, proses evakuasi dan juga pembersihan akan dilakukan. Tadi memang jika kita lihat di titik tempat aliran lahar dingin yang terjadi, yang membawa material vulkanik pada Sabtu 11 Mei 2024 yang lalu, di mana proses normalisasi dari sungai ini masih terus dilakukan untuk mengangkat material-material vulkanik berupa batu sedimen yang berukuran cukup besar dan juga serpihan kayu dan
pasir dari material vulkanik ini juga telah diangkut oleh eskavator. Adapun untuk pemirsa, untuk fokus dari pemerintah Kabupaten Agam sendiri saat ini yakni adalah penemuan korban selamat dan juga fokusnya adalah membangun kembali akses-akses yang terputus guna untuk mempermudah dalam pendistribusian bantuan terhadap korban-korban terdampak. Dan memang untuk saat ini warga yang tinggal di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini, khususnya di Kecamatan Canduang ini, untuk korban terdampak ini sudah mulai meninggalkan rumahnya. Ada yang berada di pengungsian dan juga ada yang menginap di rumah sanak saudaranya. Tadi kami sempat menyinggung terkait ada sekitar 93 warga yang harus mengungsi akibat rumahnya terdampak dari banjir bandang kemarin. Dan memang untuk bantuan-bantuan ini telah datang bukan hanya dari pihak pemerintah saja pemirsa, namun dari masyarakat sekitar, NGO dan masyarakat di luar Sumatera Barat ini terus berdatangan di posko terpadu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan untuk saat ini memang untuk yang paling dibutuhkan dari para korban terdampak diantaranya adalah air bersih. Menurut pantauan kami juga di posko ini kurang sedikit ada air bersih yang layak untuk para pengungsi, dan kemarin juga telah dilakukan distribusi air bersih dari tim gabungan SAR. Adapun pemirsa, memang dari kemarin telah setiap usai dari proses pencarian maupun proses evakuasi, tim SAR ini melakukan evaluasi dan pemetaan untuk esok harinya, dan di mana tim SAR ini melakukan laporan terhadap penemuan dan juga kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi di lapangan diantaranya adalah memang faktor cuaca, yang mana memang hujan berintensitas ringan dan sedang ini turun sehingga menghambat proses evakuasi dan juga proses pembersihan dari material vulkanik akibat banjir bandang yang menerjang Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu. Bantuan berupa pakaian, obat-obatan, kebutuhan pribadi ini juga terus mengalir di posko, dan semalam Menteri Sosial ini juga meninjau langsung dan melihat bagaimana pemetaan aliran lahar dingin di Kabupaten Agam, khususnya di Kecamatan Canduang, di mana Menteri Sosial juga menghimbau untuk para warga yang belum pindah dari atau beranjak dari rumahnya untuk bisa menuju ke pengungsian. Dan juga Menteri Sosial juga menegaskan bahwasannya lokasi dari pengungsian ini cukup dekat dari aliran listrik dan diharapkan untuk dapat dipindahkan atau direlokasi. Adapun pemirsa, memang fokus dari BNPB dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu tadi saat ini fokusnya adalah proses pemulihan pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera Barat dengan melakukan pendataan rumah-rumah yang rusak, kemudian juga pembetulan infrastruktur jalanan, dan juga maksud kami dari pihak BNPB ini akan melakukan rekayasa cuaca, karena memang jika kita lihat cuaca di tempat saya mengabarkan di Kabupaten Agam ini sering terjadi hujan ringan dan juga hujan yang cukup deras. Ini cukup menghambat proses dari evakuasi. Jika kita lihat, memang proses pencarian ini kemarin juga melibatkan anjing pelacak K9. Ada 2 anjing pelacak K9 dari Polda Sumatera Barat, dan juga dibantu oleh pihak Palang Merah Indonesia, tim SAR setempat maupun tim SAR dari nasional juga membantu proses evakuasi dan juga pencarian korban. Dan untuk di tempat saya mengabarkan saat ini ada sekitar 20 korban yang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit akibat banjir bandang yang menerjang Kabupaten Agam pada 11 Mei yang lalu. Dan untuk data terakhir yang kami peroleh, ada sekitar 22 korban meninggal dunia. Maksud kami ulang, untuk korban meninggal dunia di Kabupaten Agam sendiri ini ada 22 korban meninggal dunia, kemudian 20 jiwa yang luka-luka, kemudian 1 jiwa ini masih
dalam proses pencarian dan ada sekitar 198 kakak yang terdampak pada Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan memang pemirsa, kemarin kami juga sempat berbincang dengan masyarakat dan juga memang kita lihat komposisi yang berada di pengungsian ini didominasi oleh lansia dan juga anak-anak. Dan kemarin kami sempat berbincang dengan anak-anak yang terdampak pada bencana banjir bandang. Mereka merasa nyaman dan karena banyak teman-teman di sana, namun mereka mengeluhkan memang belum bisa berangkat ke sekolah karena akses ke sekolah yang terputus dan juga alat tulis dan keperluan untuk kegiatan belajar mengajar ini tersapu habis akibat banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu. Adapun pemirsa, jika kita bisa lihat saat ini proses dari relokasi dan juga recovery pasca bencana banjir bandang ini masih dilakukan. Saat ini menurut pantauan kami ada 2 hingga 3 eskavator yang akan melakukan proses pembersihan material-material vulkanik yang terbawa akibat banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei yang lalu. Dan masyarakat, TNI, polisi, dan juga instansi terkait ini juga terus melakukan pembersihan pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu. Kami akan terus mengupdate informasi terkait bagaimana proses evakuasi dan penanganan bencana pasca banjir bandang yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Breaking News TV One masih akan hadir untuk Anda sesaat lagi.